ku yaumus salasin annasu para manusia. Apa ragunya? Hal huwa min Sya'ban au min Ramadan. Adakah tanggal 30 itu masih masuk Sya'ban atau sudah bagian dari Ramadan? Wal mu'tamad fil madhab tahrimuh. Fatwa yang bisa dipegang yang kuat dalam madhab Syafi'i adalah diharamkan puasa tanggal 30 Sya'ban. Jadi bukan hanya makruh, tapi diharamkan. Wala yasihhu dan tidak sah. 5 karena hadis rawa yang telah meriwayatkan huma Abu Dawud, Imam Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul bersabda, man shamal yaumal ladzi yashukku fihi nas, barang siapa tetap berpuasa pada hari di mana umat manusia pada ragu-ragu, yakni tanggal 30 Sya'ban, faqad asa Abul Qasim, berarti dia telah berdurhaka kepada Abul Qasim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak mbarepnya namanya Qasim, sehingga Nabi juga dinamakan Abul Qasim, dikaitkan dengan anak mbarep. Kadang wong-wong lek ngarani saya Abai Habib. Orang Abai Mila, Abai Habib. Dikaitkan dengan anak sing pertama. Nabi anak pertamanya namanya Qasim. Sehingga Nabi sering dapat julukan Abul Qasim. Anak pertamanya. Kadang-kadang ngomong Madura ya. Madura nya dadi na. Namanya nya mana? Kebiasaan. Yang kita ya. Ini yang punya. Ini yang punya bahasa ini. Sama niku wayahe membawakan lagu itu sosok-sosok lagu sosok apa Umar bin Khattab ngono lho. Ya kan? Sosok Ali bin Abi Thalib kan ngono. Sosok Khalid bin Walid ngono to mestine. Ya. Membawakan lagu sosok siapalah? Nabi Dawud, Nabi Musa. Arek lanang feminim ya ora apa. Arek lanang nyanyi Aisyah. Paling-paling kepengin Mbak Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuatkan syair lagi, liriknya tetap monggo, tapi kalau bisa, kalau maco liriknya juga maco. Dalam ilmu arud yang gagah, berani, giat, lanang, itu pakai wazan fa'ilun, fa'ilun, fa'ilun. Ada wazan syair itu hanya fa'ilun diulang-ulangi 4 kali. Fa'ilun, 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 fa'ilun. Ono bahari ngene iku. Wa yuhmalu dan bisa dipahami qaulul musannif, ucapan musannif yukrahu. Jadi hukum aslinya haram, tapi tadi musannif dalam kitab takrib dawuhnya bukan haram, hanya yukroh. Nah bisa jadi yukroh itu maknanya karohati tahrim, makruh tahrim. Karena dalam bahasa Arab biasa kalimatnya makruh tapi sejatinya haram, namanya makruh tahrim. Fayuwafiqul mu'tamad, sehingga dawuh yukroh itu juga cocok dengan fatwa yang lebih kuat, fatwa yang mu'tamad, fatwa yang bisa dipegangi. Wa yahrumu aidan, haram juga as-shaumu puasa fin nisfi tsani min Sya'ban. Nah, haram puasa mulai separuh kedua bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban tanggal 16 sampai Ramadan sudah enggak boleh puasa. Puasa sunat enggak boleh. Kecuali mbak-mbak nyaur durung mari, monggo nyaur.
Meskipun sudah lebih dari 16 Sya'ban, tetap nyaur. 5, karena hadis rawi yang telah meriwayatkan hadis itu, Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wasahahahu dan mensahihkannya, At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Idzan tasafa jika telah mencapai tengah-tengah Sya'ban, bulan Sya'ban, berarti mulai tanggal 16 fala tasumu, jangan kalian berpuasa. Jadi enggak boleh puasa Sya'ban mulai tanggal 16 kecuali yang yang terbiasa, biasa puasa nyambung. Wa inda Ibnu Majah, riwayat yang ada pada Imam Ibnu Majah, idza kana nisfu min Sya'ban, jika telah ada separuh bulan Sya'ban, fala shauma, maka tidak ada puasa sunat, hatta yaji Ramadan, hingga datangnya bulan Ramadan. Wa tantafi hurmatu shaumi yaumil syak wan nisfi tsani min Sya'ban, wa tantafi hilang hurmatu shaumi yaumil syak, keharaman puasa hari syak, wa nisfi tsani min Sya'ban, dan keharaman puasa separuh kedua dari bulan Sya'ban. Kapan hilangnya keharaman? Idza wafaqa adatan lah, jika itu kebetulan cocok dengan kebiasaan dia. Maksudnya kebetulan kadung terbiasa puasa dari dulu sudah. Awas sholat yamahu bima qabla nisfi min Sya'ban, atau dia nyambung puasa sunat dengan tanggal-tanggal hari-hari sebelum sebelum separuh kedua dari bulan Sya'ban. Rawal Bukhari wa Muslimun wa lafdulahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadan bisawm yaumin, jangan kalian mendahului Ramadan ngelancangi dengan puasa sehari wala yaumani atau 2 hari. Belum datang Ramadan sudah keburu ndisii poso, enggak boleh. Illa kecuali rajulun, orang, kana yasumu sauman, dia yang terbiasa puasa sudah, falyasumhu, silahkan tetap puasa. Sekalipun itu sudah sehari 2 hari sebelum meskipun itu sehari 2 hari sebelum Ramadan, asal terbiasa puasa silahkan. Fa illam yastati' fa it'amus wa man wati'a fi nahari Ramadan, barang siapa menjima istrinya di siang hari bulan Ramadan, amitan sengaja, fil farjin, jima farjinya, bukan jima kupingnya, fa alaihi al-qadha, maka dia satu wajib qadha setelah Syawal. Wal kafaratu, dan wajib bayar denda. Apa dendanya gara-gara jima di Ramadan itu? Wahya itqu raqabatin mu'minah, yaitu memerdekakan budak yang mukmin. Fa ilam yajid, jika enggak punya budak kayak sekarang ini, fasyamu syahraini mutatabi'in, maka yang jima di Ramadan itu wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Kapok men. Fa ilam yastati', jika tidak mampu, lah kok poso 2 bulan berturut-turut di sak wulane kecolongan ya. Ramadan itu hanya sak wulan, iku wis kecolongan gak iso ngempet, apalagi dedendo 2 wulan, ya tambah gak bisa. Kalau tidak mampu, fa'it'amu sittina miskinan, wajib memberi makan kepada 60 miskin. Likulli miskinin muddun, masing-masing miskin kira-kira 1 mud. Masing-masing 1 mud itu kira-kira 6 on setengah. Ya, perkiraan sedekah beras 48 kilo dibagi kepada fakir miskin. Arek pondok biro, kan miskin-miskin ini. Arek pondok 60, nah ini wahi beras setengah kintal. Niat bayar kafarat gara-gara njima di siang hari bulan Ramadan. Wah ini arek-arek wis, cek diliwet dhewe karo arek-arek. Mana dalilnya? Rawa meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
Bainama nahnu julus, ketika kami para sahabat sedang asik duduk inda Nabi, di dekat Nabi Muhammad SAW, ikut majelis. Itu dulu Nabi itu kayak begini, diikuti sahabatnya. Nabi Dawud didengarkan sahabat. Pas sahabat ngikuti majelisnya Nabi, tahu-tahu tiba-tiba jauh datang pada Nabi rajulun, seseorang. Ini rumahnya Muharto kira-kira. Faqala, kemudian orang ini matur begini, ya Rasulullah halaktu. Abu Rasulullah hancur gula. Hancur saya. Celaka saya, hancur gula. Kalau Nabi bertanya, malaka, benar apa jong? Malaka, ada apa dengan sampean? Benar apa? Kalau orang itu menjawab, Abu, waqa'tu alam ro'ati wa ana sha'im. Kaulah kompol de bini kula Nabi. Pas kula abasan. Puasa Ramadan. Abu. Berat ini, berat pelanggaran berat. Faqala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dendanya memerdekakan budak. Hal tajidu raqabatan ta'tiquha? Adakah kamu mendapati budak yang bisa kau merdekakan? Budak itu. Kalau orang itu menjawab, lah, mboten gak ada. Lah kok budak wong kula niki nembe dadi budak ya? Nembe merdeka. Abu, nekat banget namanya. Kalau Nabi bertanya, fahal tastati' antasuma syahrain mutatabi'ain. Apakah kamu mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Kalau menjawab orang itu, lah mboten. Abu, kok 2 bulan? Kok 2 bulan? 1 bulan saja sudah ketolongan. Kok malah 2 bulan? Faqala, lalu Nabi bersabda, fahal tajidu it'ama sittina miskinan. Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin, masing-masing 1 mud? Kalau orang itu menjawab, lah, enggak. Wah, nekat banget orang ini. Wis melarat. Kira-kira pantas para arek Muharton. Muharto Madinah Qadimah. Kota lama. Kala mengucap si perawi, famakatha lalu terdiam sambil geleng-geleng mungkin. Kok ono santri kok yang ini? Famakatha terdiam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabainama ketika nahnu kami semua ala dalika dalam kondisi itu, dalam kondisi nunggu Nabi juga terdiam. Utia diberi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi'arakin 1 kerenjang fi tamrun, di situ ada kurmanya. Masya Allah. Tahu-tahu ada orang bawa kurma kerenjang. Adalah 60 mud. Wal arok, al-arok itu al-miktal, kerenjang madah kurma. Kala Nabi bersabda, enak sa'il, nanti arek takonmu, nanti arek muhartoimu. Faqala, orang itu menjawab, ana, saya Nabi, yang tanya tadi. Kala Nabi bersabda, khud hadha, wajek pena'e. Iki, terima ini, ambil ini. Dia yang melakukan pelanggaran, Nabi yang membayarkan. Masya Allah. Enak jadi umat Islam itu. Fatasodak, sedekahkan bihi kurma 1 kerenjang ini. Niat bayar kafarot. Tanya lagi, harus kami sedekahkan pada siapa ini? Faqala mengucap rajul orang itu, A'ala afqara minni, apakah aku sedekahkan ala afqara kepada orang yang lebih fakir, lebih melarat, minni dari aku? Maksudnya, suruh bersedekah pada orang yang lebih melarat dari aku. Aduh, demi Allah Rasul, semua harta ini, saya yang paling melarat. Lah kok disuruh mensedekahkan mereka? Pada agelak ring. Padha guyu wong-wong. Wallahi demi Allah,
ma baina labataiha, tidak ada di antara dua batas kampung saya ini, yuridul harratain, dia maksudnya kampung Harroh. Enggak ada di antara batas kampung Harroh ini ahlu baitin satu rumah tangga, enggak ada afqaru yang lebih melarat min ahli baiti daripada rumah tanggaku. Jadi Masya Allah dibayarkan Nabi, disuruh mensedekahkan kepada tetangganya, katanya dia yang paling melarat. Fadhahika lalu tertawa, terbahak-bahak. Wah, lucu menuang Muharto iki. Fadhahika lalu tertawa Nabi Muhammad SAW, sampai seberapa tertawanya? Hatta batat hingga tampak an yabuhu taringnya. Gigi taringnya sampai tampak, berarti laka-laka. Wah. Summa qala, lalu Nabi bersabda, udah at'imhu, berikan makan kurma-kurma sekeranjang ini, ahla kepada keluargamu, ahlaka. Oh enak. Niat bayar kafarat tipangan asa anak bojone. Waqatu alam ro'ati. Apa maknanya waqatu alam ro'ati? Ai jama'tuha, aku jima istriku di siang hari bulan Ramadan. Raqabah ingsanan mamlukan, manusia yang masih menjadi budak. Ta'tiku maknanya tuhariru, kau bebaskan budak itu minar riqi dari perbudakan, wal ubudiyah sama. Al-maktal wi'aun, itu wadah yunsaju yang dianyam, min warokin nahli, kerenjang dianyam dari daun kurma, nggih wadah kurma. Al-harratain musanna harrah, itu tasniahnya lafat harrah. Wa ya harrah itu ardun da hijaratin sauda, tanah atau wilayah perkampungan yang berbatu, sauda berbatu hitam. Badat anyabu mananya zaharat, tampak gigi taringnya. Wa huwa kinayatun an syiddati dhahikih. Tampak gigi taring itu kinayah tentang bangetnya tertawanya Kanjeng Nabi, guyune nemen. Wala yajuzu, tidak boleh lil fakir, bagi orang melarat, alladzi qadara alal it'am, yang mana dia masih mampu bersedekah makan, sarfu dzalika ila iyalih, membagi kafarat itu kepada keluarganya enggak boleh. Jadi orang melarat yang melakukan pelanggaran jima di siang hari bulan Ramadan, lalu dibayarkan negara lantaran enggak punya duit. Sekiranya orang melarat itu masih mampu memberi makan pada anak istri, maka kafarat yang dibayar negara itu enggak boleh dimakan dimakan oleh anak istrinya, harus diberikan kepada orang lain. Wa kadzalika, demikian pula harus diberikan orang lain, ghairuha, kafarat-kafarat yang lain minal kafarat. Wa ma dzukira fil hadis, sedangkan cerita yang disebut dalam hadis di atas, khususiyatun, menjadi kekhususan, lidzalika rajul, bagi laki-laki itu. Kira-kira kaya wong Muharto, kira-kira. Wa man mata wa alaihi siyam min Ramadan ut'ima anhu likul yaumin muddun. Barang siapa mati sedang dia punya tanggungan puasa Ramadan, ut'ima, maka disedekahkan makan anhu atas nama dia muddun, 1 mud, beras 6 on setengah, likul yaumin, untuk hitungan saben hari. Jadi bapakmu mati, sadurunge mati wis loro, seminggu ning rumah sakit. Berarti dia duwe utang poso seminggu. Nah, anak-anaknya segera bayar kafarat. Niat ingsun bayar kafarat bapak 6 dino. Fardhu lillahi 6 on setengah kali 6, ya kan? Ketemu sekitar 4 kilo. Disedekahkan pada anak-anak pondok begini. Kita liwatan iki kafarat bapak. Ya. Endi mau? Min ghalibi quti ahlil balad, bayar makanan 1 mud itu dari lumrahnya
makanan pokok penduduk negeri itu. Kalau Jawa, Indonesia ya pakai beras. Kalau kintos seperti gandum misalnya. Kalau Timur Tengah. Wal muddu 1 mud itu yusawi menyamai inaan wadah muka'aban persegi 4. Muka'aban bentuk kubus. Tulu harfihi panjang sisi-sisinya 9,2 cm. Wa yazinu dan sebanding beratnya mayasa'uhu 6 gram. Wadah atau kotak yang muat kamot 600 gram. Tapi Indonesia kan sok fitrah itu 2,5 kilo, ya kan? Hati-hatinya ya 6 on setengah. Kalau soknya orang Mesir itu 2,4. Indonesia 2,5. Kiai Indonesia biasanya lebih hati-hati. Kalau ini hanya kira-kira 600 gram, berarti 6 on. Takriban kira-kira. Wa yukhraju dan dikeluarkan hadza bayar kafarot itu minatirkah diambilkan dari warisan. Kalau anaknya melarat, bayar kafarot bapaknya raiso, kepeksa ngedol warisan. Tapi mosok ono beras 6 kilo itu dodol warisan. Jawa iku masalah ana wong mati, tangga urunan beras. Sepiro iku sampai pirang sak. Biyen Bapak Blitar, ya Mustamar situ. Itu sampai kintal-kintal wong urunan beras, gula, minyak, sembuar. Jadi yang namanya selamatan ini enggak kerepotan. Sampai hari ke-40 lu situ urah dulu. Padahal hari ke-7 berkata kepada banyak orang itu dibungkusi beras, gula, bawaan orang-orang itu. Sik gak entek-entek. Jadi jarang sekali di Jawa bayar kafarot sampai dodol warisan. Mungkin yang Timur Tengah enggak usum ya tonggo urunan beras. Makanya kadang-kadang ono sing berpendapat haram mangan selamatan. Siapa tahu yang dimasak itu harta warisan. Sementara ada ahli waris yatim. Berarti yang dipakai berkat itu haknya anak yatim haram. Nah nguniku bayangno ning Timur Tengah sing gak usum urunan beras ngono. Kalau di sini yang dipakai selamatan ya beras urunan tonggo-tonggo itu. Enggak kira dodol haknya anak yatim. Enggak kira dodol warisan. Itu aja enggak habis. Terus banyak yang nyumbang duit itu. Dulu dibagi duit-duit pas bapak situ. Sik turah sekitar 40 juta. Ya di Jawa begitu itu sudah. Apa? Gotong royong. Nah, kadang ada ustadz membawa fatwa dari fikihnya bangsa yang enggak usum gotong royong, difatwakan di suatu bangsa yang punya tradisi gotong royong, ya enggak nyucuk mas. Makanya yang paling bagus, fatwa yang diterapkan di Indonesia, ya fatwanya ulama-ulama Indonesia, Mbah Hashim Ash'ari, Syekh Mahfud Termas, Syekh Ihsan Jampes, tahu situasi, Kiai Nawawi Al-Bantani, Syekh Khotib Asambasi, Araniri, begitu-begitu. Berfatwa tahu situasi. Kalau full ala Timur Tengah, jadi ini ya kaku ngono kuwi. Islam mau kaku men. Ngerti Mbak? Cintailah produk-produk Indonesia. Fatwa pun yang dipakai fatwa ulama-ulama Indonesia. Bukan kita mensepelekan ulama luar negeri. Mereka alim. Tapi kalau ada yang alim dan tahu kondisi, itu lebih kita pilih. Daripada alim tapi enggak tahu kondisi. Gitu loh. Dan Indonesia punya ulama-ulama alim yang tahu kondisi itu. Mas-mas, sing kuliah di UIN, roh mahasiswa Thailand ayu-ayu. Roh mahasiswa Cina ayu-ayu. Ya dah? Roh mahasiswa Rusia ayu-ayu. Kan ono ning UIN.
roh mahasiswa Timur Tengah, ayo, zaman enggak usah bermimpi. Enggak usah ngiler-ngiler kepingin menikahi mereka, enggak usah. Lek sirahmu ukuran 6. Enggak usahlah bermimpi kepingin cari kopiah, beli kopiah ukuran 8. Cintailah produk-produk Indonesia. Mending gasek padha gasek ini pas wis. Wa ukhraju dikeluarkan hadza bayar kafarat itu minatirkah dari harta warisan. Kaduyun sebagaimana nyaur utang, membayar fidyah, nyaur utang, lalu membayar wasiat, itu juga dikeluarkan dari harta warisan sebelum dibagi. Fa'ilam yakun lahu malun, jika tidak ada harta lahu bagi mayit, enggak meninggalkan warisan, jaza boleh al-ikhraju anhu. Ahli warisnya mengeluarkan atas nama mayit, mengeluarkan beras, membayar beras di atas namakan mayit. Pakai duit dhewe, duit anak, bukan duit warisan. Terus mayitnya bisa bebas apa enggak kalau dibayar anaknya, pakai duitnya anak. Watabra'u dan menjadi bebas, zimmatu tanggungan si mayit karena sudah dibayar anaknya. Rawa meriwayatkan At-Tirmidzi wa sahaha dan dia mensahihkan waqfahu mauqufnya hadis ini. Ani bin Umar radhiyallahu anhu man mata wali siyamu syahrin, barang siapa mati dia punya tanggungan puasa 1 bulan, falyut'im anhu, hendaklah keluarganya bersedekah makan atas nama mayit, makana kulli yaumin, sebagai ganti saben harinya, miskinan kepada 1 orang miskin, memberi makan kepada 1 orang miskin. Warawa Abu Dawud an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala idza maridar rajulu fi Ramadan, jika seorang sakit gerah di bulan Ramadan dan selama sakit enggak puasa toh, pas mati punya tanggungan puasa, punya utang puasa, gimana? Summa mata, lalu dia mati, walam yasum dan dia tidak berpuasa alias punya tanggungan puasa, ut'ima, maka dibayar makanan anhu atas nama si mayit. Caranya bayar anak, nian ingsun bayar fidyai bapak 10 dino, nian ingsun bayar fidyah poso Ramadhane bapak 10 dino, fardhu lillahi ta'ala. Ini wong fakir miskin. Wal aula, yang lebih utama minal it'am, daripada bersedekah makan, bayar fidyah, lebih baik apa? An yasuma, hendaknya puasa, anhu atas nama mayit, qaribu kerabatnya. Jadi lebih afdol menyaurkan puasa daripada membayar fidyah berupa beras. Jadi kalau bisa anaknya aja nyaur poso daripada membayar fidyah. Au man ya'dzanu lahul mayyit, atau orang yang diizini mayit. Mayit imbien, aku lek mati saurna posoku ya nggih, meskipun itu bukan sanak famili. Mungkin santrinya ditimbali karo mbaye, aku besok lek mati saurna posoku ya nggih. Boleh. Karena atas izin mayit yang puasa orang lain. Au warisuhu, atau diizinkan ahli warisnya, yang mengizinkan itu apa? Mayitnya atau ahli warisnya bisomi supaya berpuasa. 5 karena hadis rawi yang telah meriwayatkan Al-Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh, barang siapa mati sedang atas dia ada tanggungan puasa, maka hendaklah keluarganya berpuasa atas nama si mayit. Warawa meriwayatkan Al-Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala, ja'a datang rajulun, seorang laki-laki,
ila Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala matur si laki-laki itu, ya Rasulullah, inna ummi matat, sungguh ibu saya mati, wa alaiha saumu syahrin, atas ibuku ada tanggungan puasa 1 bulan. Mungkin nifas toh? Nifas Ramadan itu. Sehingga utangi iso sak bulan. Pertanyaan Nabi, afa aqdihi anha, apakah kemudian aku boleh mengkodok puasa itu anha atas nama ibu? Kalau Nabi menjawab, na'am iya. Itu kan punya utang puasa itu berarti utang kepada Allah. Fadainullah ahaqqu an yuqda. Hutang kepada Allah lebih hak untuk dibayar, dilunasi. Wong mayit duwe utang ning tangga wajib dibayar. Apalagi ini punya utang kepada Allah. Wa hadza fi man aftara li udhrin wa tamakkana minal qada. Ini bagi orang yang mokel karena udzur. Memang udzur dan dia berkesempatan mengkodok. Contohnya bi anzala udhruh, semisal sudah hilang udzurnya min maradin, sakit, wanawi dan yang semisalnya, qoblal mauti, sebelum mati. Orang tidak puasa karena sakit, setelah Syawal sembuh. Nah kalau sembuh maka dia wajib melunasi, kalau sembuh maka dia wajib mengqodoi puasanya. Kalau ternyata enggak sembuh, mati, disaurkan posonya oleh anak-anaknya atau dibayarkan fidyah. Tapi afdolnya disaurni poso. Biwaktin dengan waktu yasaul qadha yang cukup untuk qadha. Walam yasum dan dia tidak puasa. Wa kadzalika man aftara li ghairi udhrin, demikian pula harus diqadai bagi orang yang mokel tanpa udzur mutlakon secara mutlak. Amma man aftara li udhrin, adapun orang yang mokel krono udzur, walam yatamakkan minal qadha, dan enggak sempat mengqadai, bi an mata qabla zawalil udhri, semisal dia mati sebelum udzurnya hilang, mati sebelum sakitnya sembuh, au ba'dahu, atau udzurnya hilang setelah dia sembuh, tapi sembuhnya itu enggak cukup untuk mengqadai puasa terus keburu mati. Sembuh beberapa saat terus mati. Biwaktin dengan waktu la yasaul qadha yang tidak cukup untuk qadha. Gimana orang mati kayak begini ini? Karena uzur enggak sempat mengqadha, mati. Fala qadha anhu, maka tidak wajib mengqadha. Wala fidyah, tidak wajib membayar fidyah, wala isma alaihi, dan tidak dosa. Tapi kalaupun anaknya membayar fidyah lebih afdol. Ungdur, lihat keterangan catatan kaki nomor 3 halaman 100 dan yang lain-lain. Al-Fatihah.